deposan kita itu ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, ada dari Bali, dari kampung saya juga ada. Nah, Halo sahabat BPR, saya Keke. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Ketut Arsana. Halo Pak Ketut Arsana, bagaimana kabarnya hari ini Pak? kabar baik Mbak Keke. Mbak Keke gimana? Sehat? Sehat Pak, pastinya tetap semangat juga Pak. Tapi saya lihat-lihat hari ini kayaknya Bapak lebih semangat banget nih Pak ya. Ya, kita harus semangat kita karena kan kemarin baru ngelewatin bulan Desember. Kita juga sudah tutup buku, ada bonus segala macam. Nah, setelah itu kita memasuki tahun baru, Januari, ya kita harus semangat. Semangat baru dengan tahun baru juga ya Dengan Pak tahun ya. baru ya. Gini Pak, kemarin kan saya sempat lihat kalau BPR itu ada launching YouTube nih Pak. Nah itu yang menginovasi BPR membuat YouTube itu apa sih Pak? Kita memang sengaja ya kemarin tanggal 22 Desember kita luncurkan YouTube BPR Dana Semesta Channel. Ini sebenarnya kita gunakan sebagai sarana informasi dan untuk menampung inspirasi bagi khususnya karyawan BPR ya untuk bisa berkreativitas, untuk mengembangkan ide-ide, termasuk mungkin kita juga bisa memasarkan produk apa nanti ke depannya ya sesuai dengan kreativitas teman-teman lah gitu. Oke, jadi kita memang membuat YouTube itu untuk memasarkan juga ya Pak ya? Iya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di like and subscribe dulu channel kita Dana Semesta Channel. Sebelumnya Pak, untuk kita kan ada di BPR nih Pak. Nah, saya juga sering dengar gitu BPR itu kan ada yang bilang perekonomian rakyat, ada juga yang bilang perkreditan rakyat. Sebenarnya BPR itu apa sih Pak? Oh, kalau dulu kan memang BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, sekarang seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bahwa sudah berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, Bank Perekonomian Rakyat itu apa? Nah, bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak tidak memberikan jasa pembayaran. Nah, ini yang membedakan dengan bank umum. Kalau bank umum kan ada jasa pembayaran yang lewat giro. Nah, BPR tidak ada. Inilah satu-satunya sebenarnya yang membedakan antara Bank Perekonomian Rakyat dengan bank umum itu. Oke Pak, jadi tadi kan setelah BPR berganti dari Bank Perkreditan Rakyat ke Bank Perekonomian Rakyat nih Pak. Nah, kenapa sih BPR itu penting Pak dalam perekonomian masyarakat itu Pak? Karena bagaimanapun juga kan bank sama ya dengan bank umum ada sebagai sarana intermediasi, artinya juga ikut membantu di dalam penyaluran kredit. Karena kan di samping menghimpun dana, BPR itu juga menyalurkan kredit. Nah, sehingga inilah tujuannya bisa membantu untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, ini UMKM ini memang menjadi pangsanya BPR untuk dibantu untuk bisa berkembang gitu. Jadi kita memang lebih ke sahabat untuk masyarakat. Iya. UMKM gitu ya Pak ya. UMKM lah itu. Nah Pak, untuk lokasinya sendiri Pak, BPR Dana Semesta itu lokasinya di mana sih Pak? Biar mungkin teman-teman kan ada yang mau tahu nih lokasi BPR Dana Semesta itu di mana sih gitu sebelum kita lanjut ke produk atau apa, kan harus tahu dulu nih Pak di mana sih kantornya BPR itu. Kalau kita sih gampang ya mencarinya. Kita ada di daerah Ciledug, tepatnya di Ruko Ciledug Mas, Jalan Hos Cokroaminoto, Blok E nomor 1, Karang Timur, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang. Nah, sehingga bisa dicari juga lewat website kita, ada di kanal YouTube kita juga. Bisa ada di IG juga, ada Facebook kita itu. Nah, berarti sahabat yang udah tahu nih alamat dari BPR Dana Semesta, mungkin kan teman-teman mau menempatkan dana nih Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan teman-teman atau masyarakat mau menempatkan dana di kita itu aman nggak ya Pak di BPR Dana Semesta? Oh, pasti aman karena kita juga ikut lembaga ikut lembaga penjamin simpanan ya yang ada oleh pemerintah itu. Yang penting itu syaratnya ada 3T ya bagi sahabat BPR, termasuk juga generasi Z yang mau menempatkan dananya. Yang penting 3T itu apa? Nah, ini simpanannya itu tercatat pada pembukuan bank, setelah itu tingkat bunga simpanan yang diperoleh juga
tidak melebihi bunga penjamin simpanan, dan tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal, misalnya memiliki kredit macet. Nah ini kalau sudah ketiga itu terpenuhi, pasti aman lah, karena satu penempatan itu kan yang dijamin LPS itu maksimal sampai 2 miliar per satu orang, artinya maksimal penempatan 2 miliar. Kalau misalnya Mak Keke punya saudara sudah nempatin 1 miliar, bisa nanti dipakai untuk adiknya, anaknya, atau suaminya, bisa masing-masing 2 miliar, itu dijamin aman oleh LPS. Oh, jadi gini ya Pak, berarti BPR itu selain misalkan kita juga menyalurkan kredit kepada masyarakat terutama UMKM, itu juga kita bisa menyimpan dana. Misalkan seperti deposito atau tabungan, dan itu sudah pasti dijamin ya teman-teman, jadi sudah dipastikan itu aman. Nah Pak, kalau misalkan kan itu untuk masyarakat umum, untuk masyarakat kayak generasi kayak aku nih Pak, generasi Gen Z yang memang males buat ke kantor, ada nggak sih Pak inovasi dari BPR Dana Semesta? Karena kan kalau dilihat kan kita udah ada YouTube nih, udah ada juga kita websitenya gitu, yang memang orang-orang bisa mengakses dengan mudah di rumah. Nah untuk kalangan anak-anak milenial yang memang mau nyimpen dana tanpa harus datang ke BPR Dana Semesta nih Pak, ada nggak kita kira-kira Pak? Kita memang sudah kerjasama ya, kita kan ke depan tidak bisa kerja sendiri ya, kita sudah berkolaborasi, kita bekerja sama dengan fintech. Nah ini sejalan dengan apa yang Mbak Keke sampaikan tadi, kita ingin menjaring generasi Z ini supaya mereka yang males ke kantor itu bisa dilayani. Nah sehingga kita sudah ada platform deposito BPR kerjasama dengan fintech. Nah sehingga nanti bisa diakses di sana lewat platform tersebut, bisa nanti buka di websitenya, sehingga bisa dibuka dan pilih BPR-nya. Ya tentu BPR Dana Semesta lah yang dipilih nanti. Dan ini sudah berjalan. Kebetulan ini sudah cukup ada setahun lebih ya kita sudah berjalan, dan deposan kita itu ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, ada dari Bali, dari kampung saya juga ada. Nah ini kan berarti dari memang Bali. Respon dari BPR Go Digital ini memang itu ya Pak ya, terutama mungkin di tadi deposito itu ya. Berarti kan kita sudah mulai masuk ke berbagai daerah yang memang tidak bisa terjangkau dari kantor, itu semua masyarakat bisa menyimpankan dananya dengan aman lewat platform tersebut ya Pak ya? Iya, karena itu kan platformnya juga mudah sekali ya, artinya tinggal dibuka websitenya, masukin datanya, setelah itu mau nempatin berapa, itu udah bisa, udah aman. Tanda tangannya juga pakai tanda tangan digital, artinya tidak mesti harus datang ke BPR. Nah setelah itu biletnya juga dicetak dan juga dikirim ke alamat dari bagi yang mau nempatin teman-temannya Mbak Keke, sehingga tidak perlu, benar-benar tidak usah datang ke BPR. Bisa ke BPR-nya hanya lewat webnya saja gitu. Oke teman-teman BPR, terutama sahabat Dana Semesta nih. Jadi kan tadi sudah jelas bahwa kita ada produk itu yang namanya BPR by komunal atau BPR-nya melalui fintech ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih, buat anak-anak milenial, generasi-generasi yang memang mau tahu tentang BPR, kalian bisa mengaksesnya di websitenya BPR. Kalian juga bisa tonton video kita di YouTube. Kita juga punya sosial media Instagram dan Facebook. Jadi mungkin semua informasi bisa kalian akses di beberapa platform kita gitu. Jadi jangan lupa sebelum itu, mari bergabung dengan kita bersama menuju sejahtera.